Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Besti, berjumpa lagi dengan aku di channel Putri Pademiko. Kali ini di segmen obrolan horor. Oh ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah pendakian horor yang berjudul Langkah Kaki dan Suara Wanita Misterius di Gunung Argopuro. Kisah ini dialami oleh penulisnya sendiri, yaitu Nefri Rio. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kisah ini. Dan buat kalian para bestiku yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak berikut ini. Saya Ryu dan kedua teman saya Dian dan Sony. Kami berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam dan sampai di pos Baderan sekitar pukul 7 pagi. Karena saya ada tugas kantor untuk mencari tahu tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis. Jadi sebelum mendaki, saya dan Dian singgah ke rumah tokoh masyarakat yang ada di sana. Sekitar pukul 10 pagi, kami bertiga mulai pendakian dari jalur Baderan. Di pos Baderan, kami bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang. Karena mereka baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro, mereka ikut mendaki bareng bersama kami. Di tengah perjalanan, kami pun bertemu dengan satu tim lagi, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta, yang ternyata mereka juga baru pertama mendaki Gunung Argopuro. Mereka bermodalkan nekat untuk mendaki gunung tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Akhirnya mereka juga ikut bergabung bersama kami dengan total menjadi 10 orang. Karena beberapa teman ada yang mengalami cedera dan kondisi badan yang kurang sehat, akhirnya kami telah sampai di mata air 1 sekitar pukul jam 6 sore. Di pelataran mata air 1, kami juga bertemu dengan 2 pendaki asal Depok yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Di situ kami langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Di pelataran mata air 1 penuh dengan 4 tenda dari 4 kelompok masing-masing. Malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat saya merasa kedinginan karena sepanjang perjalanan tadi hujan turun sangat deras. Karena bergegas ingin cepat sampai, saya tidak sempat menggunakan jas hujan. Malam itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi dan kami menikmati malam itu dengan makan dan beristirahat untuk memulihkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan di hari kedua. Rabu pagi, di hari kedua pendakian, dimulai sekitar pukul 10 pagi. Karena jumlah kami yang cukup banyak, persiapan perjalanan pun menjadi agak molor. Kami berjalan beriringan. Untungnya, jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Karena hal itu jadi mudah bagi saya untuk jalan duluan sendirian. Sekitar 2 jam kemudian, akhirnya saya dan Sony sampai di mata air 2. Namun, lagi-lagi kami harus menunggu teman-teman lain yang ada di belakang. Satu persatu teman-teman akhirnya sampai hingga 1 jam berlalu. Dan semuanya sudah berkumpul di mata air 2. Di situ kami memutuskan untuk makan siang sambil mengisi bekal air minum.
Sekitar jam 1 siang, kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali, kami yang di barisan depan harus menunggu semua teman-teman di belakang terlihat. Karena tidak ingin mereka tertinggal jauh, hingga akhirnya kami sampai di pelataran Cikasur sekitar pukul 5 sore. Selama perjalanan, beberapa kali hujan turun. Kali ini, saya tidak ingin basah kuyup lagi dan langsung sigap menggunakan jas hujan. Dan kami memutuskan mendirikan tenda saja dan melanjutkan perjalanan esok hari. Tim kami memilih mendirikan tenda di bekas bangunan rumah yang masih beratap, sedangkan 3 tim lainnya mendirikan tenda di tanah kosong yang tidak jauh dari tenda kami. Malam pun membawa aura dingin di Cikasur. Semua pendaki memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar waktu menunjukkan jam 10 malam. Andi yang salah satu dari Yogyakarta mendengar ada langkah kaki yang mendekat ke tendanya. "Mas Sony," ucap Andi mendukur orang di luar tenda. Namun tidak ada sahutan dari siapapun. "Mas Dian." Andi kembali memanggil nama temanku. Namun lagi-lagi tidak ada sahutan dari siapapun. Andi dan keempat temannya saling pandang karena yang mereka pikir itu adalah langkah kaki dari teman yang lainnya. Mereka tidak ingin berpikir macam-macam. Mereka pun kembali melanjutkan obrolan hingga rasa ngantuk menyelanyuti mata mereka dan segera memilih untuk tidur. Keesokan paginya, Andi datang ke tenda kami dan langsung menanyakan siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka. "Loh, kami semua di tenda aja kok semalaman. Gak ada yang keluar tenda," ujar Dian. Lalu Andi berkata, "Oh, kirain Mas Sony atau Mas Dian yang ke tenda kami. Ketika saya panggil, gak ada balasan. Suara langkah kaki juga gak terdengar lagi. Kalau teman-teman dekat, tenda pasti saya tahu. Tapi anehnya, suara langkah kaki itu terdengar jauh dari tenda kami." Kami pun hanya tersenyum mendengar cerita Andi dan kembali melanjutkan packing barang. Di hari ketiga, tepatnya sekitar pukul 10 pagi, kami melanjutkan perjalanan lagi. Kami menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor. Karena kami akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya. Untungnya, selama di perjalanan, kami tidak ada mengalami kendala apapun. Sehingga sekitar pukul jam 12 siang, kami semua tiba di Cisentor. Setelah mendirikan tenda dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Namun 3 orang tidak ikut dan memilih beristirahat di tenda saja. Ketiga orang tersebut adalah temanku, yaitu Dian dan sepasang mahasiswa Semarang, Irma dan Irfan. Di sepanjang perjalanan ke puncak, alhamdulillah, kami bersembilan tidak mendapati halangan atau mengalami cerita mistis. Namun ketegangan dialami oleh Dian yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda. Saat itu jarak tenda saya dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa Yogyakarta. Karena merasa bosan, Dian akhirnya menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan. Saat itu yang ia dengarkan lagu metal, cukup untuk menghilangkan kejenuhannya yang sendirian di tenda. Namun ketika memasuki lagu kelima, tiba-tiba suara musiknya perlahan mulai mengecil dan mati. Dian pun kaget
mengapa tiba-tiba musik di handphonenya tiba-tiba mati. Padahal dia masih ingat bahwa baterai handphonenya masih penuh. Dia pun langsung bangun dan mengecek handphonenya. Saat dilihat, handphonenya masih menyala dan musik playernya juga masih hidup. Namun tidak ada suara apapun yang keluar dari headsetnya. Ia lalu melepaskan headsetnya dan kembali menghidupkan musiknya. Ternyata bisa hidup. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, akhirnya Dian memilih mematikan handphonenya dan mencabut baterainya. Dia tidak ingin nanti ada suara aneh yang terdengar dari handphonenya. Lalu Dian pun langsung tidur untuk bisa menghilangkan rasa cemasnya. Ketika ia langsung ingat bahwa memang sudah memasuki waktu maghrib. Kami bersembilan akhirnya sampai di puncak gunung dan bergegas langsung turun karena malam sudah menyelimuti hutan. Sekitar pukul 8 malam kami sampai di Cisentor dan memilih untuk beristirahat di tenda masing-masing. Dan di saat itu Irfan mendengar ada langkah kaki di luar tenda. Irfan pun menegur orang yang sedang di luar tenda, namun tidak ada sautan. Dia pun langsung tidur karena rasa ngantuknya yang lebih berat daripada rasa penasarannya terhadap orang yang ada di luar tenda. Jumat pagi, kami pun semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan. Pagi itu, kami dihibur dengan obrolan santai yang kocak dari guyonan mahasiswa Yogyakarta. Di tengah obrolan, di saat itu pun Irfan menanyakan siapa yang keluar tenda malam-malam. Jam segitu, siapa yang keluar malam-malam ya? Tanya Irfan. Kalau kami sudah tidur, Mas. Ucap Andi sembari mengunyah sarapan mie gorengnya. Iya, Mas. Ngapain malam-malam gitu kami keluar tenda? Dingin tahu. Sahut kakak pendaki asal Depok. Lah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Mas dari Surabaya kali ya? Tanyanya lagi. Lalu Sony pun berkata, Gak ah, kami tidur pula semalaman. Ya udahlah, gak usah dibahas lagi. Habis ini kita langsung packing saja ya. Karena kita akan menginap di taman hidup. Jangan sampai kemalaman di jalan. Apalagi lewat hutan ke taman hidup. Sepertinya pukul 10 pagi menjadi waktu yang pas setiap kami memulai lagi pendakian. Perjalanan ke taman hidup memang sangat melelahkan karena melewati berbagai bukit yang menanjak. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Kami semua akhirnya sampai di pelantaran taman hidup. Karena lantaran musim hujan, jadi kami tidak bisa mendirikan tenda di dekat bibir danau dan memutuskan ngecamp di pelantaran taman hidup dalam hutan. Karena Jumat malam adalah malam terakhir kami di gunung bersama-sama. Akhirnya, Sony, Irfan dan kelima mahasiswa Yogyakarta memilih menikmati malam di depan tenda sambil bercerita. Saya dan juga Dian memilih tinggal di dalam tenda sambil bercerita juga. Saat itu tiba-tiba Dian memanggil nama Sony. Mereka mengobrol di depan tenda mahasiswa Yogyakarta yang jaraknya di ujung kiri pelataran, sedangkan tenda saya di ujung kanan pelataran, tepat di samping kayu pohon yang tumbang. Sony, kamu ya? Ucap Dian di sela perbincangan kami. Kan Mas Sony lagi di luar ngobrol sama anak yang lainnya. Emang kenapa Mas? Manggil-manggil nama Mas Sony? Tanyaku penasaran. Aku barusan dengar suara langkah kaki di sebelah tenda kita. Kata Dian. Oh, mungkin suara hewan aja kali. Jawabku. Aku nggak mau. Suasana di dalam tenda jadi beda kalau percakapan itu dilanjutkan. Lalu kami kembali melanjutkan perbincangan lain
soal masa-masa pendakian gunung saat kuliah. Sementara itu, Sony dan teman lainnya asyik mengobrol dan ketawa cekikikan karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Yogyakarta. Tiba-tiba mereka mendengar ada langkah kaki berlari dari danau masuk ke hutan. Mereka langsung terdiam dan saling melirik satu sama lain. Hewan kali tuh, Ucap Sony. Dan seketika itu semua menjadi hening. Agar suasana tidak kaku, Sony kembali melanjutkan obrolan dan cerita serunya tentang hal yang lucu. Karena malam semakin larut, mereka akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Irfan, yang tendanya tepat berada di depanku, langsung berjalan ke arah tendanya. Saat dia berjalan mendekati tendanya, dia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Teman-teman lain sudah masuk ke tenda masing-masing. Irfan pun kembali berjalan ke tendanya. Namun, lagi dan lagi, dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Karena merasa takut, Irfan berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya. Sialnya, resleting tendanya macet dan suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat dengan dirinya. Irfan pun merasakan ketakutan yang luar biasa saat suara langkah kaki itu hampir dekat darinya. Resleting tenda akhirnya terbuka dan Irfan langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya. Irfan langsung menutup resleting tenda tanpa berani melihat keluar tenda. Setelah melepas sendal dan meletakkan di sudut tenda, Irfan langsung masuk ke sleeping bag. Sedangkan Irma sudah tidur pula sejak tadi. Mas, bangun mas. Tiba-tiba, suara wanita itu langsung membangunkan Irfan dari tidurnya. Irfan pun langsung bangun karena mendengar suara Irma membangunkannya. Saat Irfan sudah terduduk, Irfan melihat Irma sedang tertidur pulas di sampingnya, bahkan menghadap membelakangi Irfan. "Mah, kenapa bangunni aku?" kata Irfan setengah mengantuk. Irfan lalu melirik jam tangannya. Sudah pukul jam 2 malam. Namun, Irma tetap tak bergeming dan masih tidur terlelap. Irfan pun menggoyangkan badan Irma untuk membangunkannya. Namun Irma masih tidur dengan pulasnya. Karena melihat Irma tak bangun-bangun, Irfan pun kembali melanjutkan tidurnya. Belum sampai 30 menit dia memejamkan mata. Suara wanita itu muncul kembali membangunkannya. Mas, bangun mas. Irfan pun bangun dengan perasaan kesal. Kenapa Irma kembali membangunkannya? Saat sudah terbangun dan kembali melihat Irma, tidak ada respon apapun. Posisi Irma malah tidak berubah seperti saat pertama kali Irfan terbangun. Seketika bulu kuduk Irfan berdiri, karena suara itu ternyata bukan berasal dari Irma. Ketakutan Irfan semakin menjadi-jadi saat tiba-tiba ia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya, lalu berjalan menjauh. Irfan segera membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag untuk menghilangkan rasa takutnya. Di belakang tendanya, dia mendengar ada banyak langkah kaki terdengar jelas yang sangat riuh. Irfan pun ketakutan di dalam sleeping bag-nya. Dia berusaha memejamkan matanya agar bisa tertidur. Namun, suara berisik yang ada di belakang tenda masih saja terdengar. Tak lama kemudian, suara berisik tersebut hilang. Irfan pun lega dan kembali tertidur pulas. Belum lama ia tertidur, suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya lagi. Irfan kembali merasakan ketakutan.
Kali ini ketakutannya luar biasa, karena suara itu jelas sekali terdengar dari sampingnya. Irfan membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia tahu, berulang kali, sampai akhirnya ia bisa tertidur. Dan suara itu pun sudah tak terdengar lagi. Dan di Sabtu pagi, kami semua sudah memulai aktivitas di luar tenda. Namun, hanya Irfan yang belum menampakkan hidungnya. Irfan masih tidur ya?" tanyaku. Dan Irma pun menjawab, "Ya, dia tidurnya pulas banget. Udah ku bangunin, tapi masih aja molor. Ngorok tuh dia." Tak lama kemudian, Irfan keluar tenda dengan mata yang masih terlihat sembab. Ia lalu mengambil makanan yang sudah disediakan Irma. 1 jam kemudian, kami segera bersiap untuk turun gunung melewati jalur Beremi. Sekitar 3 jam perjalanan kemudian, kami sampai ke pos Beremi. Setelah semuanya membersihkan diri dan berganti baju, kami pun bercerita tentang serunya selama pendakian. Wah, gila. Semalam saya dibanguni wanita. Kirain tuh si Irma. Gak taunya bukan. Suaranya juga beda. Saya sampai gak bisa tidur. Mungkin baru jam 5 subuh bisa tidur. Ucap Irfan. Ah, yang bener, Van. Aman hidup ya? Tanya Andi. Lalu Irfan menjawab, Iya, pas kita bubar habis ngobrol di depan tendamu. Waktu ke tenda saja, saya diikuti dari belakang. Pas noleh ke belakang, gak ada siapapun. Apesnya lagi horor gitu. Resleting tenda pakai macet lagi. Mana tambah cemas saya. Mendengar itu, semua langsung tertawa. Saat menaiki mobil charteran menuju ke kota Situbondo, saya dan Dian memilih duduk di kursi depan, tepat di samping sopir taksi. Kita sebut saja nama Pak sopirnya adalah Pak Alim. Kami berdua bercerita tentang kisah mistis yang terjadi saat pendakian. Pak Alim langsung senyum-senyum mendengar cerita kami. Menurutnya, apa yang kami alami selama pendakian belum apa-apa dibandingkan cerita pendaki sebelumnya. Kamu masih mending, suara musiknya mati aja. Lah, ada pendaki lain gitu juga. Malah lebih serem. Waktu mendengar musik dari handphonenya, tiba-tiba musiknya mati. Lalu lagunya hidup lagi. Tapi bukan musik di handphonenya, namun lagu sinden Jawa yang gak ada di handphonenya. Sama juga yang dialami pendaki itu saat mendengarkan musik di Cisentor pada waktu maghrib. Makanya, kalau lagi maghrib atau sendirian, jangan dengeri musik. Nanti bisa terdengar lagu lain. Ujar Pak Alim sambil cengengesan. Kalau soal suara perempuan itu, ya mungkin aja temanmu dibanguni sama Dewi Rengganis. Tapi saya emang ngerasa, Pak, di hutan menuju taman hidup itu auranya benar-benar beda, kataku. Lalu Pak Alim berkata, Ya, asal kita gak macem-macem aja selama pendakian, insya Allah gak akan terjadi hal aneh. Kalau dengar-dengar gitu aja, ya sebagai pengalaman buat kalian aja. Asal bisa pulang dengan selamat. Buat para bestiku yang sudah menyimak kisah ini sampai habis, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.